Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang saat ini kita semuanya diperkenankan untuk bertemu di acara spesial program yang sudah kita informasikan sebelumnya terkait dengan mengerem laju lonjakan kasus COVID-19. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, keprihatinan sampai saat ini masih kita rasakan karena banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID bahkan meninggal dunia, dan itu semuanya pasti menjadi fokus kita sampai dengan saat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta concern terhadap masalah ini. Oleh sebab itu, tema yang hari ini diangkat adalah mengerem laju lonjakan kasus COVID-19. Di studio telah hadir beliau dari bidang promotif dan preventif gugus tugas COVID MTA, beliau Dr. Ibnu Ja'far Ma'ruf, Magister Medical Science SPAKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, lancar, insya Allah. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ada bagian humas di gugus tugas COVID MTA, Dr. Setio Budi Santoso. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Memang saat ini kesehatan ini adalah sesuatu yang utama karena dengan sehat kita semuanya bisa beribadah, dan ibadah itu dalam wujud apapun tentu saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja beberapa waktu belakangan ini atau 2-3 bulan ini kita banyak didapat atau mendapatkan informasi-informasi terkait dengan lonjakan kemudian varian COVID-19, ada varian Alpha, Beta, Delta, dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak lagi, hanya saja yang saat ini kondang itu adalah varian Delta, di mana varian tersebut memang tidak tersebut dari mana negaranya, karena ada yang merasa tersinggung dengan nama ketika disebut negaranya. Untuk sekarang saya mau bertanya dengan Ustadz, sekaligus beliau adalah di bagian promotif dan preventif. Dr. Ja'far, ini mungkin bisa disampaikan yang mana sekarang ini segala sesuatunya masif kita dapatkan karena COVID ini ternyata tidak kunjung reda, tapi grafiknya justru naik. Ini sebenarnya pola-pola seperti apa untuk sekarang ini penyebaran COVID? Silakan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, jadi memang kita ketahui akhir-akhir ini, mungkin 3 pekan ini ya, lonjakan COVID-19 itu terus meningkat. Rumah sakit sudah hampir penuh, kemudian juga sekarang ini para nakes juga terpapar sehingga pelayanan di rumah sakit pun juga menurun karena memang banyak rekan-rekan nakes juga terpapar. Lah ini semuanya, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara semuanya pemirsa TV MTA, jadi memang yang paling penting, yang paling pokok itu adalah usaha preventif, ya. Jadi usaha preventif yang selama ini itu yang digencar-gencarkan, terapinya apa, isolasi mandirinya seperti apa. Tapi untuk masalah yang sebenarnya lebih pokok, lebih aman, lebih simpel, preventif itu lebih baik daripada mencegah, itu kurang didengungkan. Makanya yang paling penting adalah, ya, yang pertama adalah prokes itu. Jadi disiplin prokes. Kalau dulu ada 3M, kemudian berkembang menjadi 5M, sekarang menjadi berkembang dengan 6M. Ya, jadi memakai masker, ya, yang pertama, memakai masker itu memang harus disiplin, betul-betul disiplin.
Jadi dimanapun kita keluar dari rumah itu seyogyanya memakai masker, dan memakai masker pun ini juga harus betul. Jadi menutup hidung sampai dagu ini juga harus betul. Kemudian mencuci tangan dengan air sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, itu juga harus kita patuhi. Kemudian M yang keempat itu mengurangi mobilisasi. Jadi memang kalau kita tidak penting, tidak urgen, itu di rumah saja. Kemudian yang M kelima itu adalah menghindari kerumunan. Jadi memang ini kerumunan ini sangat artinya sangat sulit, ya sangat sulit kita itu. Jadi mungkin hajatan itu juga kerumunan. Ya, kemungkinan juga misalnya takziah itu juga kerumunan. Ya, apalagi mungkin makan bersama. Makan bersama ini juga kerumunan, dan makan bersama itu sangat berisiko. Minimal ada 3 ya, 3 yang artinya titik lemah dari makan bersama itu. Ya, jadi 1 pasti membuka masker. Ya. Yang kedua bercakap-cakap. Ya. Yang ketiga berdekatan. Nah, ini semuanya juga sangat risiko. Makanya yang M yang ke-6 itu adalah jadi menghindari makan bersama. Mungkin itu jadi untuk mukadimah, nanti bisa kita bahas lebih detail untuk preventif ini. Bukan itu saja, sebenarnya masih banyak usaha-usaha preventif, termasuk salah satunya makan yang bergizi. Ya, makan yang bergizi itu seperti apa? Nanti kita terangkan. Ya, kemudian istirahat yang cukup. Ya, kemudian olahraga teratur. Ya, kemudian kalau pagi kita berjemur. Ya, kemudian vaksin. Lah nanti juga kita bahas tentang vaksin. Ini salah satu juga usaha preventif. Yang lebih penting lagi adalah menjaga ketenangan. Ya, menjaga ketenangan ini manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kita itu tenang, maka akan muncul yang namanya nanti hormon beta endorfin, metenkafalin, noradrenalin, hormon serotonin, ini akan muncul semua. Nanti kita bahas satu persatu. Mungkin itu Pak Rudi sebagai mukadimah. Baik, pemirsa, sangat perlu kita perhatikan tadi hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita harus menambah dari 3M menjadi 5M, menghindari mobilitas keluar, kemudian tadi juga kerumunan kita harap menghindari pula, dan selain itu tak ada tambahan makan bersama ini ya. Kalau itu di rumah beda lagi ya. Beda ya. lagi kalau di rumah. Jadi artinya menghindari makan bersama itu mungkin ya, jadi ya pesta, termasuk di event-event ya. Jadi di event-event ini juga sangat berisiko. Ya, misalnya event ada hajatan atau mungkin seminar atau yang lain pertemuan lah. Kita dari awal sudah bagus, ya, memakai masker, menjaga jarak, kita pakai hand sanitizer, sudah bagus semuanya. Tapi di ujungnya, ya itu kita tadi makan, bercakapan, ya itu. Atau mungkin begini juga, ya, mungkin gambarannya juga, ini juga titik-titik lemah kita. Kita ketika kita belanja, ya, kita milih itu menjaga jarak, memakai masker, di depan dicek suhu, ya, dicek suhu. Kemudian begitu kita antri, ya, di kasir, ya, itu berdekatan lagi. Ya. Kemudian kita sholat, ya, di masjid, sudah bagus, tidak salaman, pakai masker, kemudian pakai sajadah. Begitu kita pulang, berjubel-jubel, antri sandal, cari sandal, itu namanya istilahnya ya bottleneck. Ya, bottleneck. Jadi mengerucut seperti botol. Jadi di situ kerumunan lagi. Nah, ini sangat berisiko, ya, sangat berisiko sekali. Makanya istilahnya ada titik lemah, ya, titik lemah kita yang kadang-kadang kita itu sudah disiplin, progres, tapi mengapa juga kena? Ya, salah satunya kita ada titik lemah tadi. Banyak titik-titik lemah yang nanti kita uraikan. Ya,
Baik, mudah-mudahan Anda semakin paham kalau sebenarnya makin kita sering bersinggungan dengan orang, apalagi bareng-bareng kita ada acara, ayo kita nanti makan siang bersama. Nah, ini sangat riskan untuk Anda bercakap, kemudian berdekatan, kemudian juga melepas masker. Oleh sebab itu, perhatikan yang seperti ini sebaiknya dihindari. Dan saya langsung ke Dr. Setia Budi Santoso selaku Humas di Gugus Tugas COVID MTA. Sebenarnya seperti apa ketika seseorang utamanya ini ada di warga Majelis Tafsir Al-Quran ketika mendapatkan tes positif COVID, beliau positif antigen atau PCR, begitu Dok, silakan. Jadi kita alhamdulillah untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran itu kebersamaannya dibina, sehingga kita itu ya saling tolong menolong, saling membantu dalam hal segala kegiatan ya, nanti termasuk misalkan yang isoman itu nanti ya memang harus ada hubungan dengan puskesmas, harus ada dengan hubungan dengan DKK. Tapi kalau istilahnya tidak ada kebersamaan, kadang-kadang yang namanya orang isolasi kan harus sendirian, harus tidak boleh keluar ke sana kemari. Kalau tidak dibantu tidak mungkin, artinya harus ada yang membantu, terutama untuk urusan makan, terutama untuk urusan segala kegiatan itu. Jadi memang di Majelis Tafsir Al-Quran bagi mereka yang terkonfirmasi isomannya memang harus dibantu oleh warga cabang. Ada gugus tugas dari cabang, ada gugus dari perwakilan, termasuk pusat itu membantu bagi warga yang terkena isolasi mandiri tadi. Kemudian bagaimana pemantuannya, terutama dalam hal makanan, kemudian juga dalam segala kegiatan. Memang untuk Jawa Tengah itu ada istilah Jogo Tonggo. Jadi kalau ada yang positif, biasanya tetangga itu juga ikut bertanggung jawab. Tetapi kalau warga MTA biasanya ya memang diurusi oleh warga MTA. Tetapi harus juga koordinasi dengan orang lain, terutama puskesmas. Sebab kalau awal-awalnya itu tidak punya gejala, nanti kalau ada gejala perlu dirujuk ke rumah sakit, itu memang harus sepengetahuan dan seizin puskesmas, atau juga tentang ke rumah sakit pun harus mungkin bawa pambulan, atau mungkin minimal juga pakai APD ya. Yang ngantar itu kan kalau tidak pakai APD nanti akan ketularan, sehingga ada koordinasi. Dan yang berikutnya, kalau nanti sampai di rumah sakit memerlukan darah konvalesen, itu juga koordinasi dengan PMI. Jadi kita alhamdulillah punya ya simpenan darah konvalesen tadi. Kalau ada warga kita yang memerlukan, biasanya juga koordinasi dengan PMI. Kemudian kita sendiri juga punya stok, atau juga warga kita bagi mereka yang jelas sudah terkonfirmasi PCR-nya positif, itu mudah-mudahan juga mendaftar ke grup kita, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan siap untuk bisa membantu orang lain. Tuh. Pada saat ini yang terkonfirmasi di Indonesia itu sudah lebih dari 2 juta, jadi hampir 10%, mungkin sudah 10%. Itu yang terkonfirmasi, belum yang tidak kelihatan, karena diantara kita itu ada yang punya gejala, ada yang misalkan rapid positif antigen itu nggak mau di PCR, ada juga yang lari, dan akhirnya kan tidak terkonfirmasi gara-gara tidak diperiksa gitu. Jadi banyak sekali, sehingga kalau dilihat pakai istilah fenomena gunung es, itu yang terpapar itu lebih besar, lebih banyak yang tidak diketahui. Bahkan sekarang yang meninggal itu hampir 57.000, sehingga ya kalau kita perhitungkan 1,5 tahun ya hampir ya berapa, tiap hari mungkin hampir 10, 12, 15-an orang, sehingga itu yang tercover. Banyak juga yang meninggal yang tidak tercover, artinya tidak terkonfirmasi, walaupun sebenarnya mungkin tercurigai, tapi itu tidak terkonfirmasi. Maka memang kalau urusan mencegah lajunya ini yang paling utama memang perilaku masyarakat. Jadi bukan tergantung rumah sakit, bukan tergantung dokter. Karena dokter itu bagian paling belakang, kalau sepak bola itu penjaga gawang. Kalau sungai itu ya di
bagian hilir. Yang paling utama bagian hulu tuh di masyarakat itu. Kalau perilakunya masyarakat penjaganya lancar, tidak sampai ke hilir. Tapi kalau tidak lancar, wah, akhirnya jebol. Ya, sampai sekarang ya istilahnya mungkin banyak rumah sakit yang penuh, kemudian juga kemarin sampai urusan mencari oksigen saja sulit itu karena stok oksigen sedikit. Jadi dan itu mungkin juga ya peringatan bagi kita bagaimana besarnya nikmat Allah pada saat kita sehat, kita diberi oksigen tidak pernah bayar. Itu baru sekarang ini setelah orang sesek ribut oksigen, harganya mahal, nyarinya nggak ada. Itu kemana-mana sulit. Itu maka memang yang alhamdulillah untuk warga MTA itu terkoordinasi. Nanti mudah-mudahan juga perwakilan dan cabang nanti juga koordinasi dengan puskesmas urusan vaksin. Sehingga kalau kita itu sebenarnya kan termasuk pelayan publik. Ya. Nah, kemarin saya di Wonogiri dilapori, Wonogiri baru memprioritaskan Pak Guru. Ya, untuk pelayan publik yang lain belum ya. Mudah-mudahan nanti kita segera bisa koordinasi dengan puskesmas maupun DKK. Sehingga vaksinasi ini kalau segera ya, terkonfirmasi banyak sekali atau sudah terimunisasi 70%, itu nanti terjadi immunity, tadi kekebalan masyarakat. Tapi kalau sekarang ini kan baru sekitar 10%, 15% masih jauh. Tuh. Maka kalau ada warga kita yang ditawari, ya istilahnya mungkin apalagi sekarang masih gratis, mau besok lagi mungkin ya kalau sulit vaksinnya dan mungkin malah ya mungkin membayar. Tapi sekarang kalau masih gratis ada tawaran maksudnya dipakai. Ada di antara kita itu masih ragu-ragu walaupun sudah dijelaskan oleh Pak Tonang, sudah dijelaskan oleh Prof Zainal, dijelaskan oleh ya kita setiap klinik kita juga menjelaskan, tapi nyatanya ada yang ragu-ragu tentang vaksinasi karena itu salah satu usaha, salah satu ikhtiar kita untuk membuat kekebalan. Selain nanti tadi diterangkan tentang makanan, kemudian juga vaksinasi, kemudian juga perilaku prokes kesehatan itu. Kalau kita perilakunya salah, nanti ya tidak selesai-selesai. Akhirnya ya mungkin ya tetap seperti ini gitu. Ya. Baik Dok, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kebersamaan dalam hal ini sangat penting. Jadi kalaupun tadi sampaikan beliau ini dari gugus tugas COVID MTA, di mana di sana memang sudah tersistem begitu ketika ada seseorang yang terdampak atau terpapar COVID, maka penanganannya akan senantiasa terkoordinasi dalam cabang, kemudian sampai pusat tersampaikan terdata demikian. Dan ini tentu saja akan menjadi fokus kita sebagai warga atau bangsa Indonesia ketika ini bagian kecil, MTA-nya adalah bagian kecil dari bagian bangsa Indonesia ini, maka tidak salah kiranya ketika kita hanya sendiri-sendiri, maka kita bagian dari warga Indonesia ini, marilah kita menjaga benar kebersamaan untuk mengentaskan atau menekan lonjakan kasus COVID-19 ini. Dr. Jafar, terkait dengan preventif dan juga promotif, edukasi apa yang telah disampaikan? Apakah sebenarnya edukasi ini hanya seperti normatif saja, atau sebenarnya memang ada dampaknya, atau sekarang ini orang sudah jenuh dengan edukasi itu sendiri? Silakan, Dok. Ya. Sebenarnya promotif atau edukasi atau kampanye ini tugas kita semuanya ya. Jadi kalau setiap kegiatan, setiap event itu terus didengungkan, terus dikampanyekan untuk disiplin prokes ini, misalnya di pertemuan RT diingatkan, ya arisan diingatkan, atau pertemuan-pertemuan lain diingatkan, itu sehingga akan mengubah tadi perilaku. Jadi perilaku masyarakat ini yang paling penting. Jadi pemahaman untuk disiplin prokes ini yang paling penting. Jadi kalau masyarakat sudah paham
dari keluarga kita sudah paham, masyarakat kita sudah paham tentang prokes ini, ya diharapkan semuanya disiplin. Jadi kalau disiplin prokes nanti ya insya Allah dengan sendirinya akan menurunkan lonjakan dari kasus COVID ini. Makanya tugas semuanya saja. Jadi setiap ada pertemuan apapun di keluarga kita mengingatkan anggota keluarga kita, termasuk seperti ini kita juga mengingatkan, terus mengingatkan sehingga di masyarakat itu terbentuk namanya brain image. Ya, jadi brain image bahwa prokes itu menjadi suatu kebutuhan, prokes itu menjadi suatu kewajiban, suatu kebutuhan. Nah, kalau prokes itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat, ya tentang tadi minimal itu sebenarnya ya yang bisa kita lakukan ya memakai masker, mencuci tangan, ini kita harus sadar betul ya dengan sepenuh hati kita lakukan dengan sadar lah, sehingga nanti insya Allah diharapkan baik, karena memang virus itu ya, jadi virus itu menularnya lewat hidung dan pintunya sudah kita tutup dengan masker ini ya. Kalau kita memakai masker ini dengan benar, dengan disiplin, dengan tertib ya, seperti masker bedah ini sudah bisa hampir 95% ya kita itu terhindar dari virus COVID-19 ini ya, COVID ini. Ini jadi virus yang masker yang sudah kita pakai yang benar ini bisa mengurangi risiko ya 95% ya kita terpapar oleh COVID-19 ini. Makanya terus jadi setiap kegiatan apapun ya, kegiatan apapun itu terus kita lakukan. Ya kadang kita ini tadi ya, jadi kebiasaan yang tidak baik tadi ya, misalnya ya tadi saya contohkan, misalnya ada event kita sudah baik, tapi foto bersama, foto, ya namanya foto itu membuka masker, juga sebelum foto persiapan, ya persiapan itu bercakap-cakap, ya setelah foto nanti juga ya mereka buka masker, berdekatan, ya sehingga ya apa istilahnya salah kaprah tadi, kebiasaan yang tidak baik itu menjadi titik lemah kita semuanya. Nah itu semuanya sebenarnya harus kita sadari. Makanya termasuk malam hari ini kita memakai masker dan juga menjaga jarak karena memang virus tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Ya ini jadi edukasi promotif, preventif itu menjadi tugas kita semuanya. Bukan hanya melulu petugas kesehatan, tapi Pak RT, Pak RW, Pak Bayan, Pak Lurah, dan perangkat yang lain punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku ini yang kita harapkan. Ngoten Pak Rudi. Ya, saya sangat tertarik dengan kata-kata foto selfie. Ini ternyata memang kita sendiri mengakui bahwa di situ kita foto dulu yang pakai masker begitu. Sampai situ kita lepas masker karena tidak melihat orangnya, nanti dikira begitu siapa yang difoto di sampingnya itu. Nah ini memang fenomena yang kita akui bahwa ini ada. Oleh sebab itu bagi pemirsa yang saat ini Anda pun pasti banyak yang melakukan ini. Sebab itu mulai sekarang jangan pernah foto dengan melepaskan masker. Nanti saja ketika kondisi sudah aman, silahkan foto kembali tanpa masker. Begitu ya. Nah, Dok, ini mungkin tadi saya sampaikan bahwa jenuh itu ada. Tapi kita sebagai orang ngaji, kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah. Adakah nasihat untuk ini? Ya, memang usaha atau ikhtiar itu harus didahulukan. Adapun hasil nanti terserah Allah, karena termasuk sakit itu kan sebenarnya orang sakit dan sehat itu Allah yang memberikan. Wa idza maritu fahuwa yasfin, apabila kamu sakit Allah yang menyehatkan kamu. Maka kita sehat dan sakit itu tergantung Allah, tetapi kewajiban kita adalah ikhtiar, usaha. Tanpa usaha maka ya Allah tidak memberikan jalan. Kalau kita ada usaha, Allah akan memberikan jalan-jalannya. Maka yang paling utama adalah terutama masyarakat, perilaku masyarakat itu akan mempengaruhi. Dan saat ini ya sering yang dipakai atau yang dipikir masalah
pengobatan, masalah bagaimana kalau di rumah sakit, bagaimana. Tapi yang tidak dipikir adalah pencegahan. Jadi kalau tidak dicegah akhirnya ya tadi merajalela, akhirnya sampai sekarang rumah sakit pun penuh, bahkan juga mencari kamar tidak ada, harus diagih, harus antri. Rumah sakit ada di Solo itu di Beteng itu ada rumah sakit darurat, yang Dono dan juga penuh katanya dikirim dari Kudus, dan di Jawa Tengah ini ya banyak sekali, bahkan ada beberapa rumah sakit itu sementara tidak menerima pasien. Itu akibat dari perilaku kita. Jadi kalau perilaku kita itu ya tidak hati-hati, maka akibatnya tadi merajalela dan tadi akhirnya terjadi banyaknya kasus, akhirnya sampai rumah sakit kewalahan. Itu maka memang yang paling utama adalah pencegahan. Kemudian juga ya kita itu kadang-kadang baru mikir atau baru terasa kalau kita kena. Jadi bagi mereka-mereka yang pernah kena baru merasa sakit, apalagi sesok, apalagi baru merasakan. Tapi kalau belum pernah kena itu kadang-kadang ya enak-enak saja. Ya, jadi tidak perlu ada masker, tidak perlu ada cuci tangan, karena memang tidak kena. Atau juga keluarganya tidak pernah kena, itu tidak merasa. Baru terasa pada saat ya keluarganya terkena atau ada saudara kita terkena, bahkan sudah banyak sekali kematian pun tidak merasa bahwa itu kejadian, ya. Akhirnya ya tadi berita-berita hoax, berita yang macam-macam, padahal kenyataannya corona itu ada. Walaupun mungkin banyak berita konstelasi, banyak macam-macam itu, tetapi yang jelas yang mati banyak, yang sakit banyak, rumah sakit penuh itu. Kalau tidak ada corona tidak penuh, biasa saja ya tidak akan membuat UGD penuh, ICU penuh, tapi gara-gara corona itu UGD-nya penuh, ICU-nya penuh, bahkan sekarang ini kelangkaan oksigen itu kan ya baru kita rasakan pada akhir-akhir ini gara-gara banyaknya pasien itu. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga memberikan kesempatan bagi Anda yang saat ini akan bertanya terhadap lonjakan atau menekan lonjakan kasus COVID ini. Telepon di 02716793000, SMS WhatsApp ada di 0812553.000. Namun sebelumnya, kalaupun ada yang ingin disampaikan terkait dengan melengkapi informasi tadi, ada, Dok? Ya, jadi untuk kebiasaan yang tidak baik ya, atau kebiasaan yang salah kaprah ya, jadi ini juga termasuk salah satunya karena kedekatan ya, mungkin kedekatan dengan pimpinan kita, kedekatan dengan teman akrab kita, kedekatan dengan keluarga. Mereka dari jauh sudah tahu kita dari jauh, mungkin dari zona merah ke tempat kita. Ya karena kedekatan tadi, kita terima dengan baik, tanpa prokes, ya kemudian juga salaman dan lain sebagainya. Ini juga sangat memicu ya, sangat memicu terjadinya lonjakan, terjadinya paparan. Makanya walaupun itu saudara kita, itu keluarga kita, kalau memang mereka sakit, ya kita terima, ya kita perlakukan dengan prokes yang baik gitu loh. Nah, virus ini tidak mengenal keluarga, tidak mengenal pertemanan, tidak mengenal ya atasan bawahan. Semuanya tercakup, artinya semua punya punya peluang untuk bisa kena COVID ini. Jadi tidak mengenal keluarga, tidak mengenal kaya miskin juga tidak. Kaya miskin tidak mengenal. Nah, itu makanya kita semuanya harus hati-hati. Terus ini juga kebiasaan yang tidak baik, kongko-kongko ya. Kongko-kongko itu karena tadi mungkin kejenuhan tadi. Ya sudah beberapa kali di rumah, ada yang di lockdown. Ya, di lockdown, kemudian dia keluar rumah kongko-kongko dengan temannya. Di situ kemudian juga tidak ada jaga jarak, masker dilepas, ya makan di situ, itu juga sangat menjadi pemicu timbulnya terjadinya lonjakan ini, ya makanya termasuk di Solo ini kan ada aturan baru ya, ada aturan baru untuk warung-warung yang biasanya bisa makan di situ mulai jam 20 itu sekarang itu tidak boleh makan di situ, harus dibawa pulang. Artinya
take away, ya take away. Jadi ngambil kemudian dibawa pulang, itu istilahnya, ya. Itu juga sebenarnya juga sangat baik peraturan itu kalau kita terapkan. Tapi kita melihat di jalan tadi angkringan masih banyak, kemudian mungkin juga yang kuliner di pinggir jalan juga masih banyak. Sebenarnya dari aturan pemerintah sudah membuat aturan untuk lebih dari jam 20 tidak boleh dimakan di tempat, ya. Harus dimakan artinya dibawa pulang. Termasuk kita sendiri juga. Artinya kalau kita makan di luar itu lebih baik kita bawa pulang, tidak makan di tempat, karena makan di tempat itu berisiko karena tidak tahu di situ siapa yang habis makan tadi, apakah mungkin piringnya bersih, sendoknya bersih, dan ruangannya bersih, bebas dari virus. Kita tidak tahu. Lebih baik kalau memang kita terpaksa jajan, kita bawa pulang. Mungkin itu Pak Rudi. Ya, dan sepertinya sudah ada yang akan bergabung di malam hari ini. Kita langsung buka kesempatan di telepon 02216793.000. Silakan, 2 pertanyaan maksimal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bu? Dengan Ibu Sri di Pacitan. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, yang saya tanyakan, virus varian yang baru ini, yang sebenarnya itu gejalanya itu bagaimana? Dan seandainya di kampung kita itu ada yang terpapar, kita itu harus bagaimana untuk untuk menanggulangi yang belum terkena virus tersebut. Begitu aja, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan untuk gejala varian baru ini. Dokter Putih. Ya kelihatannya sama, artinya pada umumnya hanya memang bahasanya yang virus baru itu lebih cepat menular dibandingkan virus yang lama. Dan itu suatu keniscayaan. Jadi yang namanya virus itu berganti, suatu keniscayaan, satu hal yang wajar. Tapi yang sekarang ini yang baru yang namanya Delta itu daya nularnya lebih cepat. Walaupun bahasa saya daya kematiannya tidak begitu membahayakan, tetapi cepat sekali menular dibandingkan yang lama-lama itu gitu. Kemudian kalau terjadi kita mencurigai atau jelas kalau sudah terkonfirmasi, mestinya kalau dia ada gejala harus di rumah sakit. Nah, rumah sakit itu tergantung sejauh mana gejalanya. Yang paling ringan ya tipe rumah sakit tipe C, tipe D. Kalau yang paling berat ya sampai harus tipe rumah sakit rujukan pusat itu. Yang ada fasilitas ICU yang lengkap, itu yang paling berat itu. Kalau yang tidak ada gejala cukup di rumah isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu artinya tidak kontak dengan yang lain, kehidupannya mandiri semua, baik makan, baik ke kamar mandi, baik kalau bisa itu ya masak sendiri, cuci sendiri itu. Kalau tidak bisa ya dibantu saudaranya boleh, kemudian makannya dibantu tetangganya juga boleh. Tetapi harus tidak kontak, tidak bertemu dengan orang lain, kemudian segala kemudian dibantu yang lain. Ya, kemudian bagi warga MTA ada di antara kita mungkin yang positif atau yang terkonfirmasi positif itu, kalau memang rumahnya tidak layak untuk dipakai isolasi mandiri, diharapkan, disarankan semua cabang-cabang disiapkan, atau bukan perwakilan, atau yang punya rumah besar lah. Karena mestinya orang itu kalau isolasi ya paling bagus rumahnya longgar, jadi tidak pengap. Bisa olahraga, bisa ya istilahnya DD atau berjemur, kemudian juga ya mungkin kegiatan sehari-hari tetap boleh dilaksanakan, hanya sendirian itu. Maka kalau ada rumah yang besar bisa dipakai, atau majelis kita kan biasanya dipakai untuk nafar. Kalau nafar itu biasanya tempat kamar mandinya banyak sekali, sehingga kalau tempat mandinya banyak sekali bisa dipakai beberapa orang itu. Tapi kalau hanya satu aja, dua ya cuman 1 orang, 2 orang. Artinya yang namanya isolasi mandi itu sendirian, tidak boleh dengan orang lain. Kamar mandinya juga sendirian, kemudian tempat tidurnya juga sendirian, jadi tidak boleh kontak dengan yang lain itu.
Kemudian kalau jelas ada terkonfirmasi memang harus koordinasi dengan puskesmas, nanti terutama urusan pengobatan misalnya, urusan pemantauan kegiatan sehari-hari ya. Jadi termasuk ya misalnya dicek tensinya, dicek nadinya, dicek terutama kalau ada saturasi oksigennya itu dicek. Kalau memang menurun memang perlu dirujuk ya dirujuk. Kalau tidak ya cukup isolasi mandiri aja. Ya itu. Ada lengkap? Sedikit saya ingin menambahkan, menguatkan yang disampaikan Dr. Budi. Jadi memang untuk ciri varian baru ini, varian Delta ya, ini minimal ada 3 ya, minimal ada 3. Jadi jurnal yang kita baca jurnal-jurnal sekarang itu minimal ada 3. Tadi sudah disampaikan lebih infeksius ya, penularannya lebih cepat. Kemudian yang kedua itu tingkat keparahan ya. Jadi tingkat keparahannya itu dibanding varian lama, varian alfa, tingkat keparahannya lebih cepat ini ya, lebih cepat yang varian Delta ini. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah reinfeksi. Ya, jadi reinfeksi. Jadi bisa juga yang dulu sudah terpapar COVID dan dinyatakan sembuh, swab negatif, dengan varian baru ini bisa kemungkinan kena lagi, bisa terinfeksi. Kalau gejala-gejalanya ya, gejala-gejalanya hampir sama, tapi ada gejala-gejala yang baru ini yang muncul ya. Jadi sakit perut, kemudian hilangnya selera makan, kemudian ada muntah, ada mual, nyeri sendi juga ada. Yang dua ini ya, yang itu adalah gangguan pendengaran ya, gangguan pendengaran. Untuk varian baru ini jadi pendengarannya berkurang. Kemudian yang ada di klinik, di lapangan itu kadang swab PCR-nya negatif, tetapi hasil rongsennya menunjukkan bronkopneumonia. Ini kita hampir jumpai beberapa kasus ya, beberapa kasus. Begitu besok di PCR negatif lagi, ya besok di PCR negatif lagi, tapi bronkopneumonia bertambah, ya bronkopneumonia bertambah. Nah ini kadang ada seperti itu, tapi tidak semuanya, tidak semua kasus. Ini yang kadang menjadikan ya apa artinya sulit untuk memprediksi. Kalau seperti swab negatif kan sekarang tidak bisa dinyatakan itu positif COVID, ya. Walaupun hasil radiologi rongsen toraknya itu menunjukkan bronkopneumonia. Nah ini juga menjadi kadang dilema, ya dilema di masyarakat. Ayah saya, ibu saya, keluarga saya meninggal, swabnya negatif, kok dikatakan ini COVID. Nah itu, padahal menunjukkan bronkopneumonia, jadi suspek. Lah itu masyarakat tidak mau menerima keluarganya dikatakan COVID. Makanya keluarga menghendaki pemakamannya tidak prokes. Lah ini justru berbahaya, ya berbahaya bagi ya yang rukti jenayah, yang menguburkan itu sangat berisiko. Makanya SAR kita itu justru mereka berisiko menguburkan pasien yang tanpa prokes. Jenayah yang tanpa prokes itu justru sangat berisiko. Tapi kalau pasien atau jenayah yang prokes jelas dia aman, insya Allah aman. Karena dalam merukti itu berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Jadi sudah aman. Justru yang tadi suspek atau istilahnya tidak mau tadi ya itu menjadi risiko. Ya risiko. Kemudian yang disampaikan Pak Budi memang betul ya. Jadi kalau dari warga kita sudah terpapar, bagaimana usaha warga kita biar tidak terpapar? Ya salah satunya harus prokes disiplin, disiplin prokes. Ini menjadi kata kunci ya, disiplin prokes. Jadi yang salah-salah kaprah tadi kita hindari. Itu mungkin tambahan Pak Rudi. Ya. Dan sekarang untuk penciuman atau bauan dan rasa itu tidak dominan lagi ya, Tat? Ya masih ada istilahnya anosmia. Jadi anosmia itu jadi kehilangan bau dan kehilangan pengecap ya. Itu ya yang lama juga ada, yang sekarang juga ada, tapi tidak setiap ya, tidak setiap COVID yang positif itu terjadi anosmia. Tapi kalau dia itu sudah artinya penghilangan
rasa, Itu penghilangan curigai. penciuman, rasa, itu hampir 95% positif. Makanya kalau mereka tidak mau dirapi, tidak mau di swab, baru isolasi mandiri. Ya. Dan bronkospneumonia itu sendiri pasti dengan alat. Ketika mungkin gejala itu terlihat secara fisik, mungkin seperti batuk terus menerus, itu orang akan kamu pasti COVID atau orang bisa menebak. Tapi ketika bronkospneumonia itu sebenarnya apa yang terlihat di gambar paru? Ya, di gambaran paru, jadi bronkopneumonia itu jadi paru-parunya ada cairan, karena memang sebagian dari bronkus paru itu terinfeksi oleh virus COVID. Jadi memang membedakannya mudah antara bronkopneumonia sama TB paru ya. Kalau bronkopneumonia itu dia dari bawah menyerangnya, dari istilahnya sinus phrenikus costalisnya dari bawah. Tapi kalau TBC paru-paru itu dari apeknya, dari atas. Itu untuk memudahkan. Jadi itu nanti memang dokter ya yang berhak membaca, Jadi mudah sekali. Ya itu fenomena yang nampak sesek, batuk, kadang saturasi oksigennya turun. Nah itu saturasi oksigennya bisa mungkin di bawah 90. Ya. Baik. Dan kita langsung buka di telepon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Ini dari Bu Hardi, Wonogiri. Silakan Bu Hadi, 2 pertanyaan maksimal. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus di Wonogiri itu PNS yang sudah ikut vaksin, tetapi masih terpapar juga. Nah ini bagaimana dokter? Ya. Apa karena vaksinnya itu tidak efektif atau bagaimana? Ngaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pada saat vaksin itu memang tidak ada pemeriksaan awal dulu. Artinya pada orang divaksin itu tidak ada ya semacam apalagi sampai PCR, rapid antigen saja tidak, kemudian rapid antibody juga tidak, sehingga barangkali di antara kita yang divaksin pada saat dia berangkat vaksin tadi mungkin sudah terpapar sebelumnya. Jadi karena sudah pernah kontak dengan orang yang terkonfirmasi, kemudian dia pada saat disuntik vaksin tadi belum ada kekebalannya, kemudian sudah terkonfirmasi lebih dulu, maka akhirnya menjadi positif. Gitu. Kalau demikian siapa yang salah, Dok? Ya memang tidak ada yang salah, artinya memang kita kan tidak mungkin semua orang yang mau divaksin tadi di PCR, karena yang namanya PCR itu kan di Wonogiri saja nggak ada yang bisa pemeriksaan PCR. Ada yang pengambilannya bisa, tetapi harus dikirim sampai ke Bandung, sampai ke Italia. Tidak semua orang bisa mencari virus tadi, jadi kan agak sulit itu. Jadi selain mahal, jadi kan tidak mungkin semua yang akan divaksin tadi harus PCR dulu. Apalagi juga vaksin misalnya rapid antigen juga lumayan mahal tadi. Jadi karena di antara yang divaksin tadi nggak tahu apakah terkonfirmasi apa tidak, kalau divaksin ternyata ada yang masih kena, itu mungkin kekebalannya tidak terlalu tinggi tadi. Dan masing-masing orang itu kecepatan untuk menjadi kekebalan itu tidak sama. Itu ada yang cepat sekali, ada yang lambat, ada yang lemah. Itu jadi reaksi dari badan. Ya kadang-kadang di antara kita kalau divaksin tidak ada reaksi itu malah senang. Padahal kalau divaksin tidak ada reaksi itu malah mungkin kekebalannya malah tidak timbul. Kalau divaksin agak greges, agak lemes, agak malah itu reaksi dari vaksin tadi. Ada kekebalan. Jadi yang seperti muncul. Ketika bayi imunisasi biasanya Iya, hangat itu malah justru bagus. Artinya dia ada reaksi, ada aksi-reaksi. Tapi kalau divaksin tidak ada apa-apa malah boleh jadi tadi tidak ada aksi reaksi saja,
kekebalannya tidak tumbuh. Jadi penyebabnya mungkin karena sudah ada terkonfirmasi atau kekebalannya tidak tumbuh itu aja. Iya, soalnya kemarin saya 2 kali vaksin tidak ada reaksi. Saya khawatir saya tidak ada. Nah iya. Ya, Bahkan mungkin tadi ada yang sudah divaksin pun masih bisa kena itu karena kekebalannya lemah. Artinya kekebalannya tidak timbul gitu loh. Baik, baik. Ada tambahan? Ya, menguatkan yang disampaikan Dokter Budi. Jadi vaksin itu kan 2 kali ya. Jadi yang pertama itu memang kalau umurnya di bawah artinya masih umur muda, itu kan 2 minggu ya. Lah, vaksin pertama sampai 2 minggu ini memang belum membentuk kekebalan. Ya, belum membentuk kekebalan. Makanya ada vaksin kedua sebagai booster, sebagai penguat. Lah, selain yang disampaikan Pak Budi tadi betul, mungkin sebelum pravaksin sudah terpapar atau sudah vaksin tapi memang kekebalannya belum terbentuk. Ya, terbentuk nanti setelah vaksin kedua. Vaksin kedua sebagai booster, sebagai kuat, lah itu diharapkan nanti kekebalannya sudah muncul, sudah tumbuh. Jadi kalau yang pertama itu baru istilahnya baru semai, untuk semai saja, ya, belum membentuk kekebalan. Nah itu bisa terkena COVID. Siapa saja, ya siapa yang salah, tidak ada yang salah. Yang salah ya yang tidak prokes tadi. Yang salah yang tidak prokes itu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, 1 jam telah kita lewati, namun jangan khawatir. Karena kita akan sampai di pukul 22. Jangan kemana-mana, tetap taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Meskipun saat ini Anda sedang menyimak. Bisa dengan saat ini Anda mungkin bepergian dengan menggunakan mobil. Bisa melihat atau disimak apa yang ada anggota keluarga yang ada di mobil tersebut. Silakan nanti telepon di 0271 679 3000, kemudian SMS WhatsApp ada di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian spesial program di malam hari ini dengan bahasan menekan laju lonjakan COVID-19. Dan malam hari ini tidak hanya bertiga karena ada tamu lagi yang melengkapi narasumber di malam hari ini. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sukoharjo. Dia adalah Dr. Iskandar. Beliau di bidang mitigasi untuk gugus tugas COVID MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sekaligus spesialis kedokteran keluarga pelayanan primer, begitu ya, Dok ya? Iya. Dan Dok, saat ini sepertinya orang sudah tidak lagi mempermasalahkan bahwa privasi seseorang ketika namanya tersebut kena COVID itu sepertinya sudah tidak menjadi masalah, begitu ya. Karena hampir kalau tidak mengetahui siapa-siapa, maka di sana justru akan sulit dengan kondisi lonjakan pasien ini. Namun sebenarnya yang seperti ini bagaimana, Pak Dr. Iskandar? Iya. Terima kasih, Mas. Jadi begini, memang betul. Sebenarnya secara Undang-Undang Praktek Kedokteran, privasi seseorang dilindungi kerahasiaannya. Namun di sisi lain, di Undang-Undang tentang Wabah tahun 1984, di sana juga dijamin bahwa barang siapa yang menghalang-halangi ketika program penghentian wabah ini dihalangi seseorang, maka seorang itu bisa mendapat hukuman. Artinya kalau memang itu rahasia dibuka untuk kepentingan penanganan wabah, itu secara undang-undang memang itu wajib, tidak boleh siapapun menghalangi. Maka dalam rahasia ini, karena itu memang kaitannya dengan mitigasi wabah, tidak sampai fatalnya itu sampai meluas, maka itu bisa atau dibenarkan seperti itu. Jadi memang itu cara kita untuk menangani wabah. Artinya tracing, 3T, test tracing treatment itu salah satunya ya tetap membuka
rahasia, dan itu pun kalau memang itu untuk kepentingan wabah tidak masalah. Seperti itu, Mas. Dan bagaimana proses untuk warga Majelis Tafsir Al-Quran yang mungkin terpapar COVID? Ya, untuk yang terpapar ya, jadi mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Dr. Ja'far dan teman saya Dr. Budi, bahwa tim gugus tugas COVID ini ada beberapa bidang yang menangani masalah ini, mungkin dari pendataan, dari promkesnya, dari beliau Dr. Ja'far, promkesnya, dan saya sendiri jadi tim mitigasi. Sebenarnya ada banyak cara untuk mencegah ini, dan semua sudah disampaikan di tiap-tiap pertemuan yang beberapa kali gugus tugas menyampaikan, dan itu sebenarnya bisa ditempuh oleh lini mana saja. Ini saling melengkapi. Jadi di satu sisi beliau Dr. Ja'far dia lebih ke promkes. Artinya memang pencegahan itu ada 5 level ya menurut teori Clark and level, yaitu health promotion, kemudian specific protection, early diagnosis dan treatment, pembatasan disabilitas, dan rehabilitasi. Ada 5. Jadi memang yang paling efektif ada yang pertama ini, health promotion. Kalau ini berhasil, insya Allah fatalitas akan sangat minimal. Nah ini ya benar. Kemudian saya sendiri basic saya adalah kedokteran keluarga layanan primer. Saya bekerja bersama dengan klinis. Jadi kalau di kedokteran itu ada klinis dan biomedis ya. Saya di biomedis, artinya saya memang di lini seluler. Di seluler ya. Kalau klinis dia cenderung ke klinis, artinya sudah sakit apa diobati apa. Oh dia ada sumbatan, maka dikasih anti sumbatan. Oh dia paru-parunya sudah terisi cairan, maka dia diberikan intubasi atau obat-obatan seperti itu. Nah di sisi lain saling kerjasama, saling menguatkan. Saya dengan Pak Ja'far di lini pertama di layanan primer, beliau di promosi kesehatan, saya pun bisa bermain edukasi di lini dari selulernya, dan ini sudah disampaikan. Artinya apa? Artinya sebenarnya ketika kita mengkondisikan, ini sudah disampaikan, beberapa juga banyak warga yang langsung japri saya minta di mentoring, dan alhamdulillah ada kemarin dari Samarinda, kemudian dari Solo, kemudian dari Bandung, Bogor, dan insya Allah juga dan alhamdulillah semua sembuh sampai saat ini. Artinya memang saya tekankan sudah berkali-kali ya Mas ya. Jadi kita itu kan warga ngaji, pegangan kita Quran Sunnah, maka kita pun harus percaya dengan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah itu mengajarkan kita, salah satu contoh, kita dipesankan tidak boleh meninggalkan 3 hal, misalkan sholat duha, sholat witir, dan puasa 3 hari di tengah bulan ya, itu ya mulbid. Kemudian Rasulullah mengajarkan Senin Kamis, Rasulullah mengajarkan puasa Daud, nah gitu. Kemudian dari saya sebagai seorang spesialisasi kedokteran layanan primer yang mendalami bioseluler, ternyata begini, COVID, ya ini secara teori, COVID itu sebenarnya yang menyebabkan seorang meninggal karena COVID itu sebenarnya apa sih? Kok beda dengan flu yang lain kan gitu? Kok beda? Lah rupanya, ya ternyata COVID itu tempat mendaratnya adalah S2, di mana S2 itu adalah bandara untuk mendaratnya sinyal sel untuk meredakan emosi, sebenarnya itu. Jadi ketika seseorang stresornya tinggi, S-nya megar, bandaranya megar, S2-nya megar. Sebenarnya megarnya itu dengan harapan tubuh itu menginginkan bandaranya itu ditempati oleh angiotensin. Jadi sinyal untuk menurunkan tensi. Tapi ternyata si virus COVID itu kok ya sama, senangnya di bandara itu. Ya, itu yang pertama. Maka pantangan pertama bagi penderita COVID, curiga COVID itu tidak boleh stres, tidak boleh kurang tidur, tidak boleh aktivitas kelelahan, tidak boleh overdrive, artinya terlalu
sepaneng gekeng gitu. Maka otomatis kalau itu bisa dihindari, bandaranya mingkup, COVID juga kesulitan untuk mendarat. Ya, itu yang pertama, kurangi stresor ya, karena memang bandaranya sama antaranya virus dan penurun tensi itu tadi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membahayakan adalah sifat beranak pinaknya virus. Maka secara seluler kan saya tekankan ini. Virus itu tidak berbahaya seandainya virus itu tidak beranak pinak dalam tubuh kita. Nah, ini mungkin kata kunci yang harus dipegang ya untuk warga semua. Artinya apa? Kita punya tentara 10.000, leukosit kita 10.000 ya, leukosit kita 5-10.000. Kemudian virus COVID masuk lewat droplet itu paling hanya hitungan 1.000 lah, enggak sampai di atas 10.000 gitu. Kecil sebenarnya. Sebenarnya secara teori tentara kira mampu mengalahkan. Tetapi virus yang masuk itu di dalam sel kita itu beranak pinak menjadi jutaan. Jadi tempat mencetaknya virus itu ada namanya mesin cetak, namanya ribosom. Kapan mesin cetak itu nyala? Ketika insulin naik. Kapan insulin naik? Ketika banyak makan manis dan gula dan karbohidrat. Itu pelajaran biologi waktu SMA seperti itu. Jadi alurnya ya, virus masuk ke sel, dia mencari ribosom, mesin cetak. Jadi virus itu benda mati, Mas ya. Dia ketika di luar tubuh kita mati, nggak bernapas, nggak berkembang biak, nggak makan, nggak menyerang, nggak kemana-mana, nggak berkembang. Benalu ya sebenarnya. Iya sebenarnya. Lah dia hidup berkembang biak itu ketika masuk ke inang, ke ribosom, ke sel. Dan dia nggak punya mesin untuk beranak pinak. Jadi dia menumpang di sel induk, sel host ya. Dia ketika masuk sel manusia, dia nempel di ribosom. Dari ribosom ini mesin cetak. Harusnya mesin cetaknya itu mencetak sesuai resepnya. Resepnya apa? Resepnya RNA dari DNA inti sel. Tapi ternyata RNA ini diambil alih oleh virus COVID. Nah, dikira ribosom mesin cetak itu perintah dari inti sel, dari DNA. Yang sebenarnya itu resep dari virus COVID. Sehingga ribosom ini mencetak banyak. Ribosom nggak tahu ini resepnya siapa, pokoknya ada resep cetak itu aja kan. Ternyata itu punyanya COVID. Akhirnya yang tercetak COVID. Lah, itu tadi. Mengapa kok mesin cetaknya jalan? Siapa yang menjalankan? Oh, yang menjalankan itu ada sinyal tubuh namanya mTOR ya. Mammalian target of rifampicin, mTOR lah gampangnya. mTOR itu nyala ketika banyak insulin. Insulinnya naik. Kapan insulin naik? Ketika makan banyak. Ketika makan banyak Karbohidrat. Nah, itu. Sebaliknya di dalam tubuh itu selain ribosom ada lisosom. Lisosom itu mesin daur ulang, mesin degradasi. Ini kebalikan. Ketika ribosom nyala, lisosom mati. Nah, lisosom ini adalah mesin yang menghancurkan zat sel yang tidak berguna, termasuk virus COVID. Karena itu dianggap tidak berguna, termasuk sel yang rusak, hormon yang salah cetak, hormon yang sudah aus kan itu didegradasi, didaur ulang untuk dijadikan protein, bahan protein lagi untuk dijadikan nutrisi sel. Jadi kenapa puasa ditekankan? Ketika puasa insulin kan turun, jadi puasa itu kan tidak makan. Ketika tidak makan, gula turun, otomatis insulin juga turun. Ketika insulin turun rendah, mesin cetaknya mati. Nah, itu. Jadi ketika ada virus masuk aman, dia nggak akan berkembang biak. Sebaliknya yang hidup lisosom, mesin daur ulang, ketika ada virus maka dia dimakan oleh lisosom, didaur ulang. Kan sel butuh makan. Butuh makan ya, untuk berdetak, untuk bernapas itu kan butuh energi. Ketika banyak gula, maka dia menggunakan gula. Tapi ketika puasa, nggak ada gula, nggak ada makanan, maka sel ini
mencari cara bagaimana jantung bisa berdetak, bagaimana otak bisa berpikir, bagaimana paru-paru bisa bernapas. Itu udah takdir dari sana. Jadi tidak kok sel itu diam ketika puasa, oh ya udah tak mati aja, enggak. Tapi sel itu punya cara untuk mencari nutrisi. Lah caranya bagaimana? Ibaratkan seperti pengemis. Pengemis kalau kurang makanan apa? Dia mencari sampah, gelandang mencari sampah, dibuka mana yang bisa dimakan itu dimakan untuk bertahan hidup. Sama. Ketika kita puasa, sel mencari sampah. Mana yang tidak berguna, maka dia diolah kembali. Itu yang dinamakan autofagi. Autofagi itu nyala ketika kita sedang puasa, minimal 12 jam. Penemunya Profesor Yoshinori dari Jepang. Beliau mendapatkan hadiah Nobel karena menemukan ini. Lah makanya teori ini yang sering saya kemukakan, bahwa puasa dan makan itu harus selang-seling, namanya intermittent fasting ya. Maka puasa Daud itu bagus sebenarnya. Paling bagus. Paling bagus. Jadi Paling kita adil. tidak boleh puasa terus-menerus. Paling adil. Itu kesalahan besar juga. Rasulullah juga mengajarkan itu, nggak boleh puasa terusan. Ternyata apa? Ketika puasa, sampah-sampah dibersihkan, termasuk virus COVID, didaur ulang. Ketika berbuka, mesin cetak nyala. Jadi yang tadi dirusak, mesin yang harus itu diganti dengan sel yang baru. Kapan? Di waktu tidur. Ya, di waktu tidur. Jadi itu siklusnya. Yang rusak dihancurkan, ganti sel yang baru, rusak dihancurkan. Termasuk penghancuran ini tidak hanya sel yang rusak, termasuk virus yang itu dianggap sel bukan anggota kita, itu akan dirusak. Nah, maka otomatis COVID ini juga akan bersih. Maka saya tekankan pada warga semua, puasa ini sangat penting, sangat penting, sangat bagus. Ya, puasa Daud kalau mampu lebih bagus, kalau enggak Senin Kamis ya. Atau kalau enggak ya sebulan 3 kali insya Allah selnya itu Puasa fit. Sel fit itu bersih, selalu ada waktu-waktu untuk membersihkan diri. Jadi puasa itu sama dengan bersih-bersih diri. Nah itu pentingnya, ikuti Rasulullah untuk puasa. Tapi itu tidak boleh puasa terus-menerus. Harus ada saatnya untuk makan, untuk mengganti nutrisi. Kan seperti itu. Itu ketika sudah terpapar seperti itu atau menjaga agar terpapar. Tapi untuk menjaga supaya tidak masuk yang disampaikan Dr. Ja'far 3M, 5M, 6M gitu. Tapi ketika memang kita resiko tinggi, resiko terpapar, lah itu yang upaya kita. Jadi sekali lagi yang pertama kuncinya hanya satu sebenarnya, jangan sampai virus itu beranak pinak dalam tubuh kita. Caranya silakan puasa, tapi puasa yang terukur ya itu 12, 16, 20 tidak boleh terus menerus. Tetap ada saatnya berbuka itu. Kemudian ya nutrisi yang sehat karena itu memang untuk mengganti sel yang rusak tadi. Tapi upayakan hindari gula, upayakan di waktu pasif ini ya. Karena gula itu memang menaikkan level insulin. Insulin itu menghidupkan mTOR. mTOR itu menghidupkan ribosom mesin cetak itu tadi. Ya. Itu yang kita upayakan. Insya Allah kalau rajin puasa, tidak berlebihan dalam kita makan, insya Allah kita aman. Dan ini sudah kita buktikan. Yang saya mentor itu tidak hanya itu kan, ya mungkin lebih puluhan lebih ya. Termasuk saya sendiri pernah kena, tapi alhamdulillah aman. Kebetulan waktu itu saya barengan dengan kepala puskesmas Bulu, beliau meninggal, Allahumma firlahu. Itu teman saya itu, dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk tetap hidup. Dan saya waktu itu ya mungkin saya malah puasa 20 jam ketika, karena memang itu yang dilakukan. Sudah kena? Itu sudah kena, saya rapid antigen atau selama positif. kena? Selama kena ya? Selama kena saya lanjutkan, saya puasa 16 jam 16 bulan, tapi minum tetap karena sakit tidak boleh dehidrasi. Memang itu bedanya puasa medis dengan puasa syar'i. Tapi ketika kita sehat tidak bergejala, silakan puasa syar'i. Ya, tidak apa-apa. Seperti puasanya Rasulullah, jadi subuh sampai maghrib itu 12 jam aja itu udah nyala ya. Itunya autofaginya. Autofaginya udah nyala.
Yang nggak boleh itu nggak pernah puasa, makannya manis terus, kena COVID itu langsung beranak pianak, replikasinya banyak sekali. Itu yang saya tekankan. Jadi ikutilah cara-cara Rasulullah untuk itu. Jadi Pak Isyadar menceritakan tentang puasa, saya menambahkan ya hubungannya dengan kita yaitu meningkatkan daya tahan, kekebalan, imunitas. Itu antara lain adalah sholat tahajud. Jadi dengan sholat tahajud itu ada penelitian, kalau nggak salah dari Prof. Soleh itu bahwa memang antara orang yang sholat tahajud itu diteliti ternyata ada peningkatan kekebalannya, jadi imunitasnya, sehingga kalau kita melaksanakan sholat tahajud ada nilai positif karena kekebalannya meningkat. Insya Allah juga kalau sholat secara umum ala bidzikrillah tatmainul qulub, jadi hati menjadi tenang tentram, itu juga akan mempengaruhi kekebalan itu. Jadi tapi secara khusus yang sudah pernah diteliti tentang sholat tahajud gitu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya langsung saja membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya. Kalau tadi sudah ada 2 penelpon, kita beralih ke SMS atau WA. Ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak Niken di Klaten. Pertanyaannya, bagi OTG yang tidak swab PCR, apa bisa donor plasma, dokter? Dan yang positif rapid antigen, apa juga bisa donor plasma? Terima kasih. Tambahan lagi, untuk menekan laju kasus pandemi ini memang dibutuhkan perilaku masyarakat yang berubah dan secara serentak. Namun masyarakat ini minim keteladanan, dok. Bagaimana agar setiap diri kita itu mau sadar dan mau menjadi peneladan begitu. Sementara ini untuk PMI, peraturan PMI memang harus PCR positif. Jadi memang ada beberapa rumah sakit katanya antigen positif sudah bisa, artinya rapid antigen sudah bisa. Tapi untuk PMI memang peraturannya harus terkonfirmasi pakai PCR. Kalau sudah PCR positif baru diambil nanti untuk plasma konvalesen. Kemudian kalau keteladanan memang ya pada saat kondisi sekarang ini memang itu diantara kita aja kadang-kadang ya kalau kita itu biasanya kan ada ketua cabang, ketua perwakilan. Tadi saya kemarin dapat laporan ada pengurus perwakilan itu divaksin, diajak vaksin masih jauh, masih tidak mau ya. Padahal kesempatan vaksin itu sekarang ini ya mumpung masih gratis, mumpung masih ada, mestinya harus dipercepat untuk menjaga supaya segera lihat imunitas tadi. Tapi kalau tidak segera kita vaksin nanti ya sudah terlanjur terpapar. Kalau yang sampai sakit sampai masuk rumah sakit, apalagi seperti sekarang ini yang bahasanya banjir sampai hampir rumah sakit kewalahan, bahkan juga tenaga dokter juga ada yang terkena. Itu akhirnya kan ya rusak gitu. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan ini untuk Dr. Jawhar, mohon menanya, ini dari Abdul Haris Sarifuddin di Jakarta ya. Pak Dokter, mohon ini pertanyaan terkait merebaknya COVID varian Delta di DKI dan sekitarnya. Mohon arahan terhadap rencana kegiatan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Bagaimana sebaiknya dalam menjalankan prokes? Itu satu. Kemudian apakah memungkinkan ketika dilaksanakan swab terlebih dahulu untuk memastikan panitia saat bergiat? Karena OTG agak sulit untuk mendeteksinya tanpa tes. Kalau hanya menggunakan masker dan hand sanitizer, insya Allah itu adalah prokes yang mesti dilaksanakan. Itu untuk Pak Dokter Jawab dulu, silakan. Ya, baiklah. Jadi untuk menghadapi korban nanti ya, memang ini juga tidak untuk Jakarta saja. Jadi kami dari gugus COVID menghimbau yang pertama mulai sekarang itu pendataan ya, pendataan petugas korban ya, yang punya komorbid siapa, yang pernah terpapar siapa, yang sekarang OTG siapa, itu mulai dari sekarang betul-betul didata ya, didata dengan valid, sehingga nanti diharapkan pada kerja nanti itu semuanya sehat.
Kemudian yang kedua, untuk korban ini juga dari gugus COVID kemarin juga sudah dimusyawarahkan nanti untuk membuka mungkin tempat, tidak hanya satu tempat, beberapa tempat dalam rangka juga untuk menghindari kerumunan. Kemudian juga diusahakan 4 hari. Mengapa 4 hari? Jadi tenaganya bisa terbagi. Mungkin hari pertama tidak terlalu banyak, hari kedua juga tidak terlalu banyak. Jadi intinya semuanya mengurangi kerumunan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ini pada saat dianjurkan untuk petugas korban nanti itu sarapannya dari rumah masing-masing, ya, dari rumah masing-masing. Kemudian untuk makan siangnya gimana? Karena tadi yang yang ke-6 itu menghindari makan bersama. Nah ini monggo nanti bisa lokasi makannya bisa di tempat terbuka, bisa bergilir, ya, tidak bersama-sama, Atau dibungkus. ya, atau dibungkus. Nah, nanti monggo dimusyawarahkan dengan baik, ya. Kemudian dalam bertugas memakai masker ini terus diupayakan jangan sampai dilepas. Selanjutnya nanti untuk juga ini rencana juga untuk petugas penyembelihan hewan korban itu kita fasilitasi ya vitamin, ya, multivitamin, minimal vitamin C dan vitamin D, ya. Vitamin D bisa diminum pagi hari, vitamin C-nya bisa siang hari. Setiap hari kita fasilitasi semua petugas korban itu minum multivitamin. Nah, itu harapan kita sehingga hari korban nanti tidak menjadi klaster baru, karena ini juga ditengarai para ahli. Jadi diperkirakan lonjakan COVID ini sampai akhir Juli, bahkan bulan Agustus, karena ada momen ibadah korban yang mana saat itu rawan sekali terjadi kerumunan massa, banyak kerumunan. Nah, kerumunan ini ditengarai nanti bisa menaikkan lonjakan dari kasus COVID ini. Mungkin seperti itu. Ya. Dan yang penting yang sakit tidak boleh ikut jadi panitia. Jadi kalau memang dia panas, batuk, pilek, nggak usah ikut jadi panitia. Mending terus terang aja. Kemudian tentang fasilitas screening tadi, ya monggo semaksimalnya lah. Kalau di pondok kita itu atau di pusat itu ada jenis itu lumayan itu. Kalau mau checking rapid kalau mampu silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu. Ya. Pertanyaan untuk Dr. Budi, alhamdulillah di Jakarta ada program serbuan vaksinasi secara gratis dari pemerintah. Iya. Apakah dengan adanya vaksin efektif vaksin efektif untuk menghindarkan dari terpapar COVID? Untuk anak-anak apakah ada program vaksinasi juga? Karena yang lagi ramai adalah vaksin untuk umur 18 tahun ke atas. Iya. Jadi sementara ini memang yang diprioritaskan yang 18 ke atas itu. Tentang keefektifan itu, kalau kita bisa sampai 70% penduduk itu tervaksin, itu nanti kekebalan komunalnya jalan, herd community. Sehingga nanti ya istilahnya virusnya tidak ada kesempatan untuk karena masing-masing sudah punya kekebalan masing-masing itu. Ya. Demikian dan ini yang saya pesankan, kalau ada kesempatan, ada gratis seperti itu, ya kita ambil. Sebab kalau tidak kita ambil, nanti yang diambil orang lain atau mungkin juga kita sendiri tidak terbebas dari itu, atau mungkin juga bisa menularkan pada yang lain itu. Ada beberapa tempat, contohnya kemarin juga gara-gara Kudus itu tinggi kan juga ya seluruh penduduk itu ya disiapkan untuk vaksin itu, tanpa prioritas. Kalau di misalkan Solo Raya memang prioritas dulu, contohnya misalnya ASN dulu, polisi dulu, aparat-aparat dulu, kemudian juga perangkat-perangkat desa dulu. Kalau di Sukoharjo saya lihat juga yang lansia duluan itu. Kalau kemarin di pelayanan publik itu pelayanan publik duluan itu belum umum karena vaksinnya terbatas. Ada vaksinnya terbatas. Kalau sudah
banyak ya mungkin tadi bebas itu tadi. Ya. Baik, sekarang berpindah dari Muslimah di Jaten 4 ya. Setelah saya mendengarkan keterangan dari dokter bahwa jangan menolak apabila ada kesempatan untuk divaksin, saya jadi kepikiran ini, Dok, karena kemarin saya melewatkan kesempatan itu. Saya tidak datang waktu ada undangan untuk vaksin, karena ada beberapa orang setelah divaksin AstraZeneca meninggal itu loh, Dok. Saya jadi takut, tapi dalam hati saya ini juga bimbang dan takut dengan virus COVID ini. Apakah kita boleh tahu vaksin apa yang akan disuntikkan ke tubuh kita, dan bagaimana caranya, Dok, agar saya itu mantap dan yakin untuk mau divaksin? Iya. Monggo, Ya, mungkin, silakan. ya. Mbak siapa tadi? Muslimah. Mbak Muslimah. Di Jaten. Ya, Mbak Muslimah. Jadi yang perlu diketahui ya Mbak Muslimah, vaksin itu ada beberapa macam cara kerjanya. Yang pertama misalnya Sinovac. Sinovac itu adalah virus yang dimatikan kemampuan replikasinya. Kemampuan beranak pinaknya itu sudah dimatikan. Jadi di RNA itu ada genom itu genetik kromosom untuk beranak pinak itu dihilangkan. Sehingga ketika disuntikkan, maka virus itu tidak akan beranak pinak meskipun banyak makan gula, enggak, karena memang sudah dimatikan, maka aman. Jadi misalkan yang masuk itu 1000 virus, ya jumlahnya 1000 terus, maka tentara kita mampu mengalahkan. Tentara kita kan 10.000. Jadi jangan khawatir, karena memang itu sudah didesain sama produsennya, genetik untuk beranak pinaknya dimatikan. Itu Sinovac. Kemudian AstraZeneca itu adalah virus vektor. Jadi virus yang menyerang simpanse kera itu dibiakkan, kemudian genetik genomnya di RNA itu ditempeli kode mencetak virusnya COVID, ya. Jadi itu RNA-nya itu namanya di reverse terbentuknya DNA. Jadi DNA itu masternya untuk mencetak virus itu, yang mana virus itu bisa membuat spike itu proteinnya, KTP-nya virus itu, sehingga KTP-nya virus itu sama mirip persis dengan KTP-nya virus COVID. Sehingga AstraZeneca itu memasukkan virus, kemudian berkembang dalam tubuh, tapi virusnya aman, tapi virusnya itu membawa KTP-nya virus COVID. Sehingga itu aman sebenarnya. Ketika ada berita yang meninggal, itu meninggalnya tidak berhubungan dengan virus itu. Ya. Karena apa? Virus itu sebelum diedarkan, kalau Amerika ada FDA, kalau kita ada BPOM, itu ada uji praklinis. Jadi diujikan ke tikus, ke kelinci, ke mencit. Kemudian ada uji klinis pun sampai 4 kali. Jadi diuji cobakan pada orang yang sehat terbatas, kemudian diuji cobakan lebih luas dengan variasi yang lebih banyak. Kemudian tahap ketiga diuji cobakan pada semua yang punya penyakit yang macam-macam, itu diuji coba ternyata aman. Nah, kemudian tahap keempat, tahap terakhir itu diuji coba kan lebih variasi lagi, sehingga ketika aman itu baru dikeluarkan izin. Lah, ketika ada sedikit saja yang meleset tidak aman, tidak mungkin itu diizinkan atau diedarkan. Jadi memang itu seleksinya sangat ketat, itu aman, ya aman. Dan insya Allah misalkan ada kejadian itu paling hanya demam atau bengkak, seperti orang dicacar lah. Jadi tidak sampai meninggal fatal. Enggak. Ya, itu AstraZeneca. Reaksi gitu kan, reaksi panas itu wajar memang, itu berarti imun kita normal, bekerja dengan baik kan. Malah bagus itu. Malah bagus, malah kalau tidak terasa apa-apa malah diragukan Sinovac. Terbukti orang yang pernah disuntik Astra itu terbukti ya itu malah titer antibodinya itu lebih tinggi dibandingkan Sinovac kan, gitu. Iya. Nah, nanti ke depan ada lagi Pfizer. Kalau Pfizer itu mRNA ya, jadi RNA-nya virus diambil RNA cok. Kalau virus kan ada RNA, messenger RNA, ada selubungnya. Nah, nanti Pfizer dan Moderna itu hanya
dalamnya tok, sehingga tidak berbahaya karena nggak punya membran, bukan sifat virus, jadi itu aman ya itu. Terus nanti ada mungkin Novavax itu spike-nya tok ya, itu belum keluar. Jadi rencana ada 6 vaksin yang masuk ke Indonesia. Dan untuk anak-anak sudah berita-berita. Nah, untuk anak itu yang aman katanya itu Sinovac. Nah, itu yang ke depan itu dibolehkan untuk anak 12 tahun ke atas ya. Sementara ini memang kemarin belum karena memang uji cobanya belum sampai ke sana. Dan diperkirakan oleh para ahli bahwa reaksi imun itu yang paling memiliki variasi dimungkinkan bermasalah itu ketika dewasa 18 tahun ke atas. Jadi variasinya macam-macam, ada yang pernah diabetes, pernah darah ini dan sebagainya, itu diuji cobakan. Oh aman ya udah itu. Kemudian mengingat juga memang biaya dan kesediaan, sehingga orang yang masih muda memang kosek dulu, entar dulu ya. Karena imunnya masih bagus, imunnya masih, dan itu sel imunnya bekerjanya masih baik loh. Jadi sistem kerja imun kan ada musuh, virus datang, diperangi prajurit garda depan sambil mengeluarkan sitokin yang menyebabkan panas watuk sesek itu, tapi sebentar. Kemudian sehari setelah itu dilaporkan komandan, namanya CD4 limfosit, dan CD4 ini nanti akan mengambil alih serangan. Ketika sudah diambil alih, panasnya turun. Karena prajuritnya ya garda depan suruh berhenti, stop, berhenti, dah sekarang ditangani oleh Kopassusnya. Nah ketika sudah ditangani oleh pasukan elit, sudah rampung, selesai, karena peperangannya itu smooth, jadi mematikan tapi diam-diam kan gitu. Nah, anak-anak muda begitu semua, jadi masih berfungsi normal semua. Lah yang komorbid yang sebagainya itu ada kemungkinan pasukan elitnya itu letoy, nggak segera bangun. Nah ini yang menyebabkan itu. Kenapa terjadi badai sitokin karena apa? Pasukan elitnya itu nggak cepat-cepat mengambil alih, sehingga sitokinnya mengalir terus. Jadi yang mengeluarkan sitokin yang menyebabkan panas demam itu pasukan garda depan dalam rangka untuk membangunkan teman-teman tentara. Efeknya itu. Tapi kalau perang terus akhirnya numpuk, jadi sesek itu tadi. Nah itu karena memang kesalahan sel imun yang sudah ada kerusakan karena usia dan sebagainya. Maka memang anak-anak itu dikarikan dhisik ya. Termasuk dulu ibu hamil juga jangan dulu, ibu menyusui jangan dulu kan gitu. Sekarang menyusui boleh. Sekarang dari hasil pengalaman sudah akhirnya dibolehkan sekarang. Yang terbaru kemudian boleh menyusui, saya komentari tadi boleh, tentang adanya yang meninggal tadi, itu yang sudah divaksinasi itu sekarang beribu-ribu. Di mana-mana sudah vaksinasi. Itu kan ya tidak mati semua gitu. Kalau ada satu kejadian itu terus jadi berita. Jadi berita ada seseorang habis vaksinasi terus meninggal. Padahal meninggalnya belum tentu karena vaksinasi. Mungkin peninggalan yang lain, tapi beritanya menjadi itu. Tapi yang divaksinasi banyak sekali, termasuk saya sudah 2 kali, termasuk yang semuanya lansia itu 2 kali, ternyata nggak ada apa-apa lah. Sehat-sehat. Tapi yang karena ada 1, 2 tadi baru habis vaksinasi meninggal, itu beritanya mendunia itu. Jadi kadang-kadang di antara kita orang masuk rumah sakit sembuh pulang itu tidak jadi berita. Tapi ada orang masuk rumah sakit dioperasi mungkin keliru pulang meninggal jadi berita. Jadi kita kadang-kadang berita tadi tidak sinkron lah. Jadi antara yang sekarang ini banyak vaksinasi yang tidak ada apa-apanya, tidak ada ya kejadian apa-apa, itu tidak jadi berita. Tapi kalau ada satu yang meninggal sudah beritanya mendunia. Ya. Baik, langsung kita buka lagi kesempatan di telepon 02716793000. Kita buka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang ini banyak vaksinasi yang tidak ada apa-apanya, tidak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Samsi, radio atau TV-nya dikecilkan ya. Iya. Terima kasih. Saya menyikapi tadi Pak tentang isolasi mandiri. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya
yang diisolasi mandiri itu seorang tunanetra tidak melihat, otomatis kan tidak bisa mandiri tanpa bantu orang lain, Pak. Bagaimana solusinya itu, Pak? Sekarang Terima kasih. Pak Samsi. Iya, Pak Samsi sekarang lagi isoman ya? iya. Oh ya, Musfi semoga lekas sehat Iya, lagi. Pak. Saya hanya tanya saja. Oh. Karena kalau seandainya di isolasi itu, kalau bagi seorang tunanetra itu bagaimana? Ya. Tanpa bantu orang lain, semua kan sendiri-sendiri tadi. Saya kan menyimak dari, maaf, saya menyimak dari internet ini, bukan Ya, dari ya. ya. Baik, Terima Pak kasih. Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, semuanya bisa mandiri semua, mandi sendiri, makan sendiri. Kalau tidak bisa masak disuguhi makanan yang sudah matang. Kalau bisa masak sendiri boleh. Tapi kalau istilahnya tidak bolehnya kan kontak. Jadi kontaknya itu yang tidak boleh. Kan selama ini kalau walaupun buta kan mandi sendiri nggak apa-apa lah. Bisa-bisa saja toh. Makan sendiri kan juga bisa. Cuman itu ditaruh makanan di situ baru diambil. Artinya tidak langsung kontak kan gitu. Tetap bisa itu. Yang penting ada yang menyediakan, ada yang membantu gitu nanti. Ya. Mungkin ada yang ingin damai? Ya, jadi untuk semuanya saja. Jadi isolasi mandiri ini poinnya ada 2. Ya, yang isolasi mandiri dan keluarganya. Ya, isolasi mandiri ini memang tidak boleh keluar-keluar, namanya isolasi mandiri. Ya, lah kecukupan kebutuhannya dicukupi oleh siapa? Ya, keluarganya. Ya, kalau tidak ada keluarganya, ada istilahnya kalau kita kan dari kelompoknya, dari cabangnya, dari gugus COVID-nya. Kalau di masyarakat ada yang namanya istilah Jogotongo. Nah, jadi yang sakit tetap di rumah, tidak keluar-keluar, seperti biasa, seperti hidup biasa, artinya rutinitas harian seperti biasa. Dan nanti untuk kebutuhan logistik, kebutuhan makan, ini dicukupi yang sehat. Mungkin itu tambahan saya, Pak Samsi. Ya. Baik, langsung kita buka penelpon di belakangnya Pak Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dwi. Bu Dwi di Bu Dwi Gentan. Gentan. Silakan Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu usia 59. Ya. Tapi setiap hari mengonsumsi obat. Itu kalau mau vaksin boleh apa enggak ya, Dok? Obat nopo? Obat apa? Obat Utirok, Depo-Toroid. Seumur hidup saya harus mengonsumsi. Sakitnya apa? Sakitnya? Depo-Toroid. Hipertiroid. Iya. Ya. Ya. Begitu, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iskandar. Penyakit apa ini, Dok? Jadi hipertiroid Hipertiroid. biasanya selain minum obat Kedokteran tadi keluarga. memang ada hipertensinya biasanya juga. Iya. Nah biasanya kalau memang meragukan itu konsultasinya kepada dokter yang menangani. Jadi dokter menangani tadi kalau ini boleh divaksin dan tidak boleh divaksin itu nanti ada rekomendasi dari dokter yang menangani itu. Jadi termasuk yang punya penyakit jantung itu kadang-kadang juga perlu rekomendasi dari ahli jantung gitu. Ji, udah teman. Iya. Oke, saya menambahi betul apa yang dikatakan Dokter Budi, Bu. Jadi hipertiroid ini adalah kelebihan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adalah termasuk kelenjar stresor. Ya, jadi hampir mirip dengan kortisol dan bersaudara dengan insulin. Jadi memang itu meningkatkan kebutuhan energi bagi tubuh. Jadi hormon stresor ini adalah hormon untuk istilahnya menyuruh tubuh untuk beraktivitas untuk memenuhi kehidupan selnya, itu hipertiroid. Ya, cuma kalau memang kelebihan itu maka namanya apa? Overdrive, artinya saraf simpatisnya itu terlalu aktif. Itu kalau diibaratkan ya. Jadi tubuh itu
terlalu banyak menerima stresor, ya, stresor dari kelenjar tiroid, maka di situ nanti memang ada gangguan dari sel imunnya, ya, termasuk diabetes, hipertensi, apa yang dikatakan Dokter Budi tadi, itu sama seperti itu. Maka itu harus mendapat rekomendasi dari dokter yang merawatnya. Dokter yang merawatnya pasti akan tahu, menilai Stabil hasil juga. laboratnya seperti apa, jantungnya seperti apa. Nah, itu akan di assessment atau dinilai layak untuk divaksin atau enggak. Jadi saran saya, Bu, ketika mau vaksin, Ibu minta rekomendasi atau minta konsultasi dulu pada dokter yang merawat, mungkin dokter penyakit dalam yang merawat. Oh, kalau diperbolehkan silakan Ibu vaksin, kalau memang nggak boleh, Ibu nggak usah vaksin. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Baik, pertanyaan terakhir ini dari Edi di Jakarta. Saya pernah dirawat karena COVID setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan saya vaksin, baru vaksin pertama, tapi kok nggak merasakan reaksi ya? Apakah karena saya bekas penderita COVID begitu? Monggo siapa? Iya, Ibu. Jadi setelah Pak Edi. Pak Edi ya, setelah 3 bulan penyintas COVID, tidak merasa apa-apa. Ya, setiap orang memang reaksinya beda-beda, beda-beda. Jadi kalau sudah 3 bulan tidak apa-apa divaksin lagi. Jadi itu anggaplah sebagai booster. Dulu pernah disampaikan Dokter Tonang kan, kalau lihat kan seperti itu. Jadi menguatkan artinya apa? Setelah 3 bulan itu sudah masa recovery. Jadi gini, setelah terinfeksi atau mungkin setelah sebenarnya donor plasma, terinfeksi, itu semua adalah stresor, butuh energi tubuh itu. Sehingga kenapa PMI tidak boleh, syaratnya harus berapa bulan dulu baru boleh donor. Karena memang untuk recovery, untuk perbaikan tubuh dulu, untuk membangun sel darah yang tadi didonorkan. Ya, kalau misalkan tadinya kena COVID, memang memberi kesempatan tubuh untuk memperbaiki dirinya sembuh dari COVID sehingga baru vaksin. Karena vaksin itu sebenarnya stresor juga. Vaksin itu memasukkan virus supaya tubuh itu membangun pertahanan untuk melawan stresor itu. Kan sebenarnya itu. Sebenarnya vaksin itu juga stresor. Kena COVID positif itu stresor. Semua stresor. Tapi stresor itu sebenarnya ada sisi baiknya, karena itu akan memicu sel imun untuk membangun pertahanan yang lebih kuat. Ya, kalau orang tanpa stresor memang lemah, Bu. Kayak kita sekolah nggak pernah ada ujian, itu nggak pinter-pinter, nggak akan naik kelas. Kita perlu stresor, tapi memang terukur. Makanya divaksin. Vaksin itu stresor, diberi penyakit, tapi penyakit yang tidak berbahaya, sehingga tubuh membangun keadaan tubuhnya supaya bisa mengatasi stresor itu. Jadi seperti itu, ya, seperti itu, Bu. Yeah. Baik, terima kasih sekali Dr. Iskandar, Dr. Budi, dan Dr. Ja'far atas kehadirannya, berbagi ilmunya malam hari ini luar biasa, karena kita banyak mendapatkan hal-hal positif mengenai ilmu tentang mengerti hal COVID tersebut. Di antaranya adalah tadi 6 hal yang harus kita, prokes kesehatan yang harus kita jalani: menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ada tambahan 2 lagi, bahkan 3 lagi ya, yakni mengurangi kerumunan, mobilisasi, kemudian jangan makan di luaran, ya, menghindari makan bersama, karena ini memicu dekat. Omong-omong, buka masker. Terus tambah lagi selfie. Nah, ini luar biasa. Selfie pasti terkadang bahkan kadang-kadang nakes juga begitu. Ya, ini saya sedih juga ini. Nakes juga ini kita menggunakan masker dulu. Sampai kita lepas, gaya bebas dan sebagainya. Nah, ini ternyata tidak ada benarnya sama sekali untuk saat ini. Kemudian ada hal yang lain yang tadi sangat digarisbawahi, puasa. Ya. Puasa ini benar-benar wujud dari bagaimana kita mengantisipasi datangnya COVID tadi, karena di sana replikasi itu tidak terbentuk tatkala puasa ini terjadi.
memang paling baik ini ya ketika bisa melakukan puasa Daud, karena di sana puasa yang adil itu sekali makan, sehari puasa, dan itu semuanya semoga menambah kita untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali untuk kehadiran bertiga. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan atas ilmu-ilmunya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian spesial program hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.